SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa hal terkait at-tabarruk, karena kita masih pada bab yang ke-9 dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ada 2 poin penting yang perlu kita ingatkan kembali terkait tabarruk ini. Yang pertama adalah bahwasannya at-tabarruk adalah sesuatu yang bersifat tauqifi. Bersifat tauqifi artinya berhenti pada dalil. Jadi sesuatu itu memiliki berkah atau tidak, maka yang menetapkannya adalah dalil, bukan ijtihad manusia. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa diqiyaskan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau dalam masalah tabarruk. Di mana kita dapati sebagian kaum muslimin bertabarruk dengan seseorang, dengan tubuhnya, dengan bekas air minumnya ataupun yang lainnya. Mereka semua mengkiaskan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana memang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertabarruk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan keringat beliau, dengan sisa air wudu beliau, ya. Dan ini mereka kiaskan kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pengkiasan ini tidaklah tepat. Disebabkan yang pertama adalah tidak ada yang mendekati, yang serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sama seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setakwa-takwa seseorang, maka dia ketakwaannya masih di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sealim-alim seseorang, sesoleh-soleh seseorang, maka kealimannya, kesolehannya masih di bawah kealiman dan kesolehan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah tidak ada jaminan dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kesolehan yang sesungguhnya. Ya, apalagi orang-orang yang tidak dijamin kesolehan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat, tabi'ut tabi'in, mereka direkomendasi sebagai khairun nas, khairul qurun, sebaik-baik manusia, sebaik-baik zaman, direkomendasi oleh Rasul. Itu pun tidak ada satu riwayat yang mana menjelaskan di antara mereka saling bertabarruk. Ya, maka orang-orang yang di bawah mereka tentu kesolehannya itu, ya, hanya kesolehan yang sejatinya, yang memang sesuai dengan zahir dan batin, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Kemudian yang ketiga adalah hal ini, yaitu bertabaruk kepada selain Rasulullah, ya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada riwayat sahabat kecil, ya, sahabat-sahabat yang masih muda bertabaruk dengan sahabat-sahabat yang sudah senior, yang sudah sepuh, ya. Tidak ada riwayat tabi'in datang ketemu Abu Bakar tabaruk dengan
jasadnya Abu Bakar. Tidak ada riwayat sahabat yang lain pun bertabaruk dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau seandainya bertabaruk kepada para sahabat, bertabaruk kepada orang soleh selain Rasulullah, ya, tabaruk dalam arti di sini apa? Bertabaruk kepada jasadnya. Seandainya itu baik, niscaya para sahabat telah mendahului kita di dalam melaksanakannya. Karena para sahabat adalah orang yang paling antusias dan paling bersegera di dalam melaksanakan kebaikan. Kemarin saya sebutkan salah satu contohnya adalah yakni Abu Talha, yang dimana ketika turun ayat, ya, saya kemarin salah menyebutkan ayat, ya, yang saya sebutkan la yu'minu ahadukum, ya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, ini salah, ya, yang benar adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Ketika turun ayat ini, ya, Abu Talha langsung mendatangi Nabi SAW dan menjelaskan bahwasanya harta yang paling beliau cintai adalah kebun kurma, langsung diinfakkan kepada Rasul SAW. Ini 2 poin penting, ya. Yang pertama apa tadi? Tabaruk itu adalah tauqifi, ya, berhenti pada dalil. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya tidak bisa dikiaskan antara Rasulullah SAW dengan selain beliau dalam hal tabarruk, ya. Para sahabat bertabarruk dengan sisa wudunya Nabi, maka kita tidak dibenarkan bertabarruk kepada atau bertabarruk dengan sisa wudunya ibu kita misal, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena, ya, ibu kita tidak ada nas yang menerangkan bahwasanya beliau punya keberkahan. Adapun berbakti, na'am, ya, tapi berbaktinya sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai 23. Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untukmu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 ilah atau 3 sesembahan yang disembah oleh orang-orang kafir zaman dahulu, ya. Ayat ini Allah bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir pada zaman dahulu, apakah sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu, yaitu Lata, Uzza dan Manat, mampu mendatangkan manfaat, serta apakah mampu pula untuk menolak madarat? Apakah mampu memberikan rizki? Dan tentu jawabannya diketahui secara pasti bahwasanya mereka atau ketiga sesembahan tersebut tidaklah mampu melaksanakannya. Sesembahan yang pertama adalah Al-Lat, ya, yakni sesembahan yang disembah oleh orang-orang Quraisy.
dan orang-orang kafir pada zaman dahulu. Allat itu ada dua bacaan. Bacaan yang pertama adalah Allat, Allata, dengan apa? Tasydid. Bacaan yang kedua adalah Allata, yaitu dengan tidak mentasydid. Nah, Allat yakni dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya kanat sakhratan bayda'a yatabarrakuna biha wa yatlubuna qada'al hawaij. Allat itu adalah sakhra. Sakhratun itu batu putih, yang mana orang-orang zaman dahulu mencari berkah dengan batu tersebut serta meminta tertunaikannya hajat-hajat mereka. Wa kanat li ahli Thaif, Allat ini berhalanya penduduk Thaif. Wa kanu yaftakhiruna biha ala man adahum min ahya'il arabi ba'da Quraisyin. Penduduk Thaif mereka bangga dengan Allat ini, dengan berhala ini bangga di hadapan orang-orang Arab setelah orang Quraisy, ya. Dan berhala ini terus disembah sampai penduduk Thaqif masuk Islam. Kemudian kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah pun menghancurkan berhala tersebut dan membakarnya. Ya. Jadi makna yang pertama adalah Allat berupa berhala, berbentuk apa? Atau berasal dari batu putih. Ya. Maka apabila dipahami atau Allat, ya, yang dimaksud adalah sakhratun bayda, batu putih, ya, maka hubungan antara ayat yang dibawakan oleh Syekh dengan judul adalah larangan bertabarruk dengan benda yang mati, ya, berupa apa? Bebatuan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya Allat cara membacanya tidak ditasydid, maka itu adalah diambil dari rajulun yaluttut at-taswiqa lil hajj, ya, yaitu seorang laki-laki yang mengadu adunan lil haji, bagi orang-orang yang menunaikan haji. Jadi bagi yang haji datang ke kota Mekah, itu ada orang yang memang sengaja menginfakkan harta untuk memberi makan, dan ini apa? Kebanggaan bagi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab zaman dahulu, ya. Orang-orang Quraisy zaman dahulu meskipun mereka berada dalam kejahilian, ya, menyembah berhala, namun mereka memiliki sifat, ya, yang mulia. Di antaranya adalah apa? Al-karam, dermawan. Sampai pernah diceritakan tentang kedermawanan zaman dahulu orang jahiliyah itu apa? Ada seseorang mendapati bahwasanya satu keluarga itu punya kuda yang bagus, dan keluarga ini tidak punya harta yang mewah kecuali kuda ini. Nah, orang yang datang mau membeli kuda yang dimiliki oleh keluarga tadi, ya, ketika datang sebagai tamu dan belum menyampaikan maksudnya, keluarga ini bingung dengan apa mereka memuliakan tamu yang datang ini. Akhirnya satu-satunya harta yang dimiliki, ya, kuda disembelih, dimasak, dihidangkan. Setelah selesai makan, sang tamu memberikan keterangan maksud tujuannya adalah untuk membeli kuda yang dimiliki. Kemudian dijelaskan yang kuda yang mau panjenengan beli sudah dimakan. Nah, ini apa? Dalil
atau bukti bahwasanya orang-orang Quraisy zaman dulu karam, mulia. Nah, ya, sehingga tidak mengherankan apabila mereka berlomba-lomba untuk memberi makan jamaah haji. Nah, falamma mata, maka ketika orang ini mati, yakni orang yang yalutu, ya, yang ngadu adonan untuk makanan jamaah haji ini meninggal, aqafu ala qabrihi fa'abaduhu, maka orang-orang pun iktikaf di kuburannya dan menyembahnya. Ya. Maka hubungan antara makna ini dengan ayat adalah larangan bertabarruk dengan orang mati. Orang yang sudah meninggal dunia, kita tidak boleh bertabarruk, beribadah kepada mereka. Ya. Adapun Uzza, ya, maka Uzza ini adalah syajaratun alaiha bina'un wa asya'un binakhlatin baina Makkah wa Taif, kanat Quraisyun tu'azzimuha. Dia adalah pepohonan atau pohon yang di sekelilingnya ada bangunan-bangunan yang terletak di antara kota Mekah dan kota Taif. Dan orang-orang Quraisy pada zaman itu mengagungkan Uzza tadi, ya. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat Al-Bukhari bahwasanya pada perang Uhud saat Abu Sufyan beliau belum masuk Islam, ya, beliau mengatakan lanal Uzza wala Uzza lakum. Kita memiliki berhala Uzza sementara kalian tidak memilikinya. Ya, yaftakhir, ya, atau yaftakhiru. Ya, yaftakhiru, bangga dengan Uzza. Walamma fatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah arsala Khalid bin al-Walid. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, maka Rasul pun, ya, mengutus Khalid bin Walid menuju tempat berhala Uzza tadi. Khalid pun apa? Memotong, ya, semua pepohonan yang ada di situ, atau 3 pohon yang ada di situ, menghancurkan rumah yang ada di situ, ya. Kemudian Khalid ibn Walid mendapati atau mendengar atau mendapati seorang wanita yang tidak memakai baju, yang menaburkan apa? Debu di atas kepalanya. Kemudian Khalid bin Walid pun apa? Membunuh wanita ini. Setelah itu beliau kembali kepada Nabi dan mengkabarkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan tilkal Uzza, itulah Uzza. Ya, itu karena apa? Karena hakikatnya, ya, Uzza yang disembah, yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja ada orang yang sembunyi. Ya, ketika orang lain datang minta sesuatu kemudian disahut, ya dijawab. Seakan-akan ini patungnya bisa ngomong. Padahal apa? Ada orang yang sembunyi, yaitu seorang perempuan. Ya. Ya, sadara itu dia adalah pelayan, ya, pelayan dari berhala itu, yang menyeru orang-orang untuk menyembah, mengagungkan berhala tersebut. Ya. Wahada dikatakan Syekh di sini, li'anna al-waqi'a anna al-musyrikin laysat ibadatuhum li hadhihi al-asnam. Dikarenakan realitanya orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin, mereka tidak menyembah patung ini. Wa innama ibadatuhum li syayatin, akan tetapi ibadah mereka adalah kepada syaitan-syaitan. Fahiyallati tad'uhum ila ibadatiha, maka syaitanlah yang menyeru manusia untuk menyembah
menyembahnya. Wahiyallati tukallimuhum ahyanan, dan syaitan inilah yang kadang-kadang ngajak bicara orang yang datang, ya. Jadi kalau ada orang ke pohon misalnya, Mbah Iona, ya, itu bukan pohonnya yang ngomong, ya, ya, tapi apa? Tapi syaitan yang ngomong. Bisa syaitan jin, bisa syaitan manusia, ya. Karena tidak bisa dipungkiri, tempat-tempat yang demikian itu memberi keuntungan ekonomi bagi beberapa orang, ya. Dan orang yang mendapatkan keuntungan ekonomi tentu berusaha untuk apa? Mempertahankan hal ini, ya. Karena akan rugi secara duniawi jika, ya, kegiatan demikian atau kemungkaran yang demikian itu hilang. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang Arab zaman dahulu. Syaitanlah yang yukallimuhum, ya, asyaitanu alladzi yukallimuhum ahyanan. Wa yadhunnuna anna as-sanama huwa alladzi yatakallamu. Tapi orang-orang musyrikin mereka menyangka bahwasanya yang berbicara itu adalah as-sanam, berhalanya, patungnya. Au annal mayyita huwa alladzi yatakallamu, atau bahwasanya mayit dialah yang berbicara, ya. Nah, ini Uzza. Jadi Uzza itu tempatnya ada di apa? Tempatnya ada di antara Mekah dan Taif. Kemudian berhala yang ketiga adalah Al-Manat. Faqilat, dikatakan bahwasanya Al-Manat itu diambil dari min ismillahil Mannan, dari nama Allah Al-Mannan, ya. Ada yang mengatakan tadi Al-Uzza juga diambil dari nama Allah Al-Aziz. Dan ini termasuk kemungkaran di dalam bab asma wa sifat minal ilhad, yaitu menamai berhala-berhala dengan, ya, mengambilnya dari nama Allah Azza wa Jalla. Al-Aziz dirubah menjadi Al-Uzza. Al-Mannan dirubah menjadi Al-Manat, ya. Ada juga yang mengatakan dia dikatakan Al-Manat dikarenakan patung ini adalah patung yang banyak disembelih korban untuk dia, ya. Jadi banyak orang-orang datang menuju patung ini untuk apa? Menyembelih dan bertabaruk, ya, sehingga dia dikenal dengan nama Al-Manat, ya. Dan patung ini adalah patung yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah, yang dimiliki oleh suku Al-Aus dan Khazraj. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib pun menghancurkan patung tersebut, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alakumudz dzakaru wa lahul untha." Apakah bagi kamu anak laki-laki dan bagi Allah Azza wa Jalla anak perempuan? Ini adalah pengingkaran dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy tidak mau anak perempuan, ya. Ketika dikhabari bahwasanya istrinya melahirkan anak laki-laki, wah, senang minta ampun, ya. Karena anak laki-laki ini kebanggaan, ya. Bisa diajak perang, bisa diajak untuk mencari nafkah dan yang lainnya. Adapun anak perempuan dianggap beban. Nah, ada satu kisah yang tersebar, namun ini adalah kisah yang keliru, yaitu kisah tentang apa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengubur anak perempuan beliau. Ini adalah kisah yang keliru, yang dusta, yang disandarkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Namun apabila
orang-orang Quraisy, atau mereka dikhabari bahwasanya istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan, ya, wajahnya itu muram, ya, enggak suka, enggak senang. Nah, ini Quraisy. Nah, mereka itu enggak mau anak perempuan, tapi memberikan, ya, Allah Azza wa Jalla anak perempuan. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah, ya, bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah Ta'ala anak perempuan? Ya. Ini bukan berarti menetapkan Allah punya anak perempuan, bukan. Ya, ya. Ini sebuah pengingkaran, ya. Istifhamun inkari. Ya. Pertanyaan yang fungsinya adalah untuk mengingkari. Ya. Ya. Ayat ini, bagaimana mungkin kalian menganggap Allah punya anak perempuan sementara kalian sendiri tidak punya anak perempuan, itu maksudnya. Ya. Kemudian Allah berfirman, tilka idzan qismatun dhiza. Sungguh itu adalah pembagian yang tidak adil. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mengapa orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, mereka sampai menyembah patung-patung? Mengapa? Jawabannya adalah husnu dhannihim bi abaihim alladzina salaku hadzal maslaka al-batila qablahum. Prasangka mereka yang baik, ya, terhadap bapak-bapak mereka yang menempuh jalan kebatilan ini. Wa dhannu la yughni minal haqqi syai'a. Sementara prasangka itu tidak bisa mencukupi dari kebenaran. Artinya apa? Ya, mereka mencoba untuk, ya, mempertahankan tradisi. Ya, dianggap bahwasanya semua tradisi yang kita wariskan atau kita warisi, kita terima dari orang-orang tua kita, itu semuanya adalah baik. Ya. Ini sebabnya yang pertama. Ya. Dan kita harus paham bahwasanya di dalam beragama sandaran kita bukan tradisi, bukan. Ya. Sandaran kita di dalam beragama adalah dalil. Qala Allahu wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika datang dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadisnya sahih, pendalilannya benar, maka harus kita terima meskipun itu bertentangan dengan kemauan kita, hawa nafsu kita, akal kita, atau tradisi kita. Ya. Kita tidak menjadikan apa? Tradisi sebagai sandaran atau dasar di dalam beragama. Ya. Kalau kita sekedar tradisi, maka kita akan dapati bahwasanya ada hal-hal yang dipegang teguh oleh orang tua kita, nenek moyang kita yang tidak ada dasarnya. Gitu. Dan jika kita tahu bahwasanya itu tidak ada dasarnya, ya sudah, harus kita mengikuti dalil, harus kita memilih dalil. Adapun orang tua kita, ya, nenek moyang kita, bagaimana sikap kita? Mendoakan. Semoga kejahilan mereka menjadi sebab Allah tidak menghukum mereka. Gitu. Oh, berarti kamu kalau gitu nyalakan, ya, mbah-mbahmu, ya. Ya. Kamu mengatakan mbah-mbahmu di neraka. Jangan tidak seperti itu. Ya, ketika salah kita katakan salah karena enggak ada dalil. Adapun perkara langsung memvonis neraka, naudzubillah, tidak boleh seorang muslim memvonis
muslim yang lainnya dengan neraka. Bukankah di antara penghalang seseorang tidak tercatat dosa padahal dia melakukan dosa adalah kejahilan? Karena apa? Tidak tahu. Ya. Dan bayangkan 100 tahun yang lalu, ya, di mana perkembangan tidak seperti sekarang. Ya, jangankan ngaji seperti ini, nyari orang yang bisa ngajari Al-Quran, ngaji Al-Quran saja loh, susahnya minta ampun. Ya. Jangankan untuk ngaji seperti ini, ya, untuk ya cari makan saja mereka kadang-kadang tidak punya waktu. Ya, sampai saya itu dulu diceritain mbah saya, aku ikut apal doa kunut. Ya, doa kunut itu pas main peta umpet. Ya, jadi ada tetangganya itu ngundang guru ngaji. Ya, pas yang diajari itu kunut. Nah, mbah saya ini peta umpet, tapi sembunyinya itu di samping rumah orang yang belajar doa kunut ini. Ya, mesti sembunyi selalu di situ, Ya, niat ingin apa? Bisa, gitu kan? Ya, zaman dulu. Ya, makanya apa? Kita tidak boleh di dalam beragama apa? Menyandarkannya atau mendasarnya dengan tradisi. Agama itu harus didasari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini disebutkan apa? Sebab seseorang, ya, atau orang Quraisy, orang kufar zaman dulu, mereka mempertahankan ibadah kepada asnam, beribadah kepada patung, karena mereka menganggap itu adalah tradisi yang baik. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'una awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah Ta'ala turunkan, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, bahkan kita akan mengikuti apa yang kita dapati dari orang tua kami, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an. Ya, bukankah atau apakah mereka tidak tahu bahwasanya orang tua mereka itu tidak mengetahui apapun, wala yahtadun, bahkan tidak memberikan dan bahkan tidak mendapatkan petunjuk. Ya, ini dalil, ya, bahwasanya apa? Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan ikuti, ya, tradisi-tradisi yang ada di dalam beragama, di dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ya, adapun kalau di luar agama, perkara dunia, maka tidak masalah. Ya, karena perkara dunia hukumnya lebih luas. Kemudian yang kedua adalah hadhu anfusihim fi riyasatihim wattiba'i ahwaihim. Ya. Jiwa-jiwa mereka condong kepada apa? Riyasah, kepemimpinan, wattiba'i ahwaihim, dan condong kepada hawa nafsu mereka. Wa dharu syai'in 'alal insani an yattabi'a ma yahwa wa yatruku al-huda. Dan sesuatu yang paling memadharati manusia itu adalah mengikuti hawa nafsu serta meninggalkan petunjuk. Ya, kita, ya, ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hawa nafsu, fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada kita kefajiran, ya, dan juga ketakwaan. Ya. Nafsu kita, ya, selalu memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Jadi ketika ada di hadapan kita petunjuk, kemudian bertentangan dengan hawa nafsu kita, maka itulah ujian yang sesungguhnya. Ya. Meninggalkan sesuatu, ya, atau hakikat dari meninggalkan sesuatu berupa
atau dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Jadi hakikat meninggalkan sesuatu dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla adalah meninggalkan sesuatu yang dia cintai, dia inginkan karena tahu itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itu hakikat dari meninggalkan sesuatu. Ya. Ada seseorang, dia nggak suka ngerokok. Kemudian yang lain, ya orang yang lain, ada si A nggak suka ngerokok, si B waduh sudah ya ngerokoknya itu sudah top sudah. Kemudian si B tahu hukum rokok itu haram karena memadharati diri, ya, dan yang lainnya karena berbahaya, ya. Dan dia mendapatkan keterangan haram ini setelah mendapatkan penjelasan dari seseorang, dalilnya ini yang nggak boleh, berarti nggak boleh, dia tinggalkan. Ya. Kira-kira hakikat meninggalkan yang sesungguhnya si A atau si B? Si B. Kalau si A memang pada dasarnya nggak mau rokok, ya, gitu. Karena sekali lagi dia harus melawan hawa nafsunya untuk mengikuti petunjuk, gitu. Dan melawan hawa nafsu bukan sesuatu yang gampang, ini sesuatu yang susah, ya. Bahkan nafsu ini adalah musuh terbesar seseorang, ya. Yang ada di dalam dada seseorang itulah musuh terbesarnya. Musuh terbesar itu yang ada di dalam jiwa seseorang, bukan yang ada dari bukan yang berada di luar seseorang. Ya, makanya di dalam surat An-Nas Allah Ta'ala, ya, berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, berlindung kepada Allah Ta'ala. Qul a'udzu, berlindung dengan, ya, Qul a'udzu bi rabbin nas, satu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tiga, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Ya. Di mana syarril waswasil khannas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berapa kali berlindungnya? 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi ketika di surat Al-Falaq, berapa kali Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung? 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Lah 1 tok. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari apa lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi 1 perlindungan untuk beberapa. Nah, ini dipahami oleh para ulama, ditadaburi oleh para ulama, bahwasanya musuh manusia yang berat itu adalah dirinya sendiri, gitu loh, nafsunya sendiri, ya. Karena nafsu ini kemanapun seseorang pergi akan ikut, ya. Di kamar sendirian ikut, ke kamar mandi ikut, kemanapun ikut. Tapi kalau yang berada di luar kita, misal teman yang buruk, misal kita pengen selamat dari keburukannya, caranya bagaimana? Sudah ditinggalkan. Kalau dia ke timur, kita ke barat, selesai. Tapi kalau musuh itu adalah diri kita sendiri, kita ke timur ya ikut ke timur, kita ke barat ikut ke barat, kita ke selatan ikut ke selatan. Nah, ini apa? Hawa nafsu, ya. Rentan menjadikan seseorang menolak petunjuk. Kemudian Allah berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ya, dia itu hanyalah nama-nama yang kalian berikan, ya, kepadanya dan juga bapak-bapak kalian. Ya. Perhatikan, ya. Sesembahan selain Allah Azza wa Jalla
pasti rupanya bentuknya seperti yang menyembah. Ya, pasti. Sembahannya orang Cina, matanya bagaimana? Sipit, ya, putih, ya toh? Sesembahannya orang Afrika, kulitnya apa? Putih? Enggak, hitam. Rambutnya keriting. Sesembahannya orang Eropa, rambutnya pirang seperti mereka. Ya, karena mereka akan mencoba untuk menggambarkan sesuatu dengan bentuk yang paling indah. Nah, bentuk yang paling indah itu standarnya apa? Ya standar mereka. Ya. Ya. Sebagian daerah misal menganggap kulit yang coklat itu yang paling bagus. Kalau mereka membuat sesembahan misalnya, pasti diberi kulit coklat orangnya. Tapi kalau di tempat yang lain enggak, coklat, putih, ya, yang mengkilap putih, yang paling bagus. Pasti kalau membuat sesembahan, iya warnanya putih, enggak ada standarnya gitu. Itu hanya sekedar apa? Nama-nama saja. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya Syekh rahimahullah taala membawakan hadis, ya, wa an Abi Waqid Al-Laitsi qala, dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila Hunainin, ke daerah Hunain, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, pada saat itu kami baru saja masuk Islam, walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha, dan orang-orang musyrik memiliki pohon, ya, sidrah, pohon, yaqufuna indaha, yang mereka itu yakni yaquf, apa ya, berdiam diri di masjid itu namanya i'tikaf, ya, i'tikaf di sisi pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan apa? Senjata-senjata mereka. Jadi sebelum perang datang ke pohon tersebut, senjata-senjatanya digantungkan dan duduk di situ. Ya, bertabaruk, ben sakti katanya. Ya. Yuqalu laha, pohon itu dinamai Dzatu Anwatin, Dzatu Anwat. Famararna bi sidratin, maka kami pun melewati satu pohon. Faqulna, maka kita katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin, buatkan bagi kami dzatu anwat, yaitu pohon yang kita bisa menggantungkan senjata-senjata kita. Kama lahum dzatu anwatin, sebagaimana bagi orang-orang Quraisy dzatu anwat. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu akbar. Allah Maha besar. Ini apa? Ungkapan takjub, ya, heran. Inna sunanu, itu adalah sunnahnya, ya, orang-orang sebelum kalian. Qultum, ya, kalian telah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat banu Israil li Musa, sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepadamu Musa. Artinya demi Allah kalian telah mengatakan ucapan seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Bani Israel? Ij'alana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Qalam, maka berkatalah, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Latarkabanna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, atau sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Nah, di sini ya dijelaskan bahwasannya salah seorang sahabat, ya, atau sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam itu minta dibuatkan dzatu anwat, ya, dan Rasul SAW tidak menyetujui, bahkan bertindak tegas bahwasanya itu adalah terlarang dan sunnahnya
orang-orang sebelum kalian, yaitu dari kalangan Bani Israel, ya. Gitu loh. Tapi kalau ada pertanyaan, kenapa para sahabat kok sampai minta yang demikian? Jawabannya adalah karena mereka tidak tahu kalau hal itu dilarang. Mereka mengira hal itu boleh. Kenapa tidak tahu? Nah, dikatakan hudatsa'u bil Islam, baru masuk Islam. Gitu loh. Nah, dan di akhir sebentar sebelumnya, hadis ini menerangkan pula para sahabat baru sebatas meminta. Ya dah? Sudah melakukan atau belum? Belum. Ya kan? Nah, ketika baru sebatas meminta saja dilarang keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana keadaan orang-orang yang sudah melakukan hal yang demikian, bertabarruk kepada selain Allah azza wajalla? Tentu itu adalah bahaya yang sangat nyata. Ya. Bisa terjatuh dalam bentuk kesyirikan, bahkan syirik besar. Dan di akhir hadis, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tarkabanna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Di hadis yang lain disebutkan sibron bisibrin, diraan bidira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Seandainya mereka masuk ke lubang dob, ya, dob itu bukan biawak, bukan ya, jadi binatang gurun. Seandainya mereka masuk ke lubangnya dob, rumahnya dob, niscaya kalian akan mengikutinya. Ini adalah hadis ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa? Yaitu kabar beliau tentang adanya umat Islam yang mengikuti sunnahnya orang-orang kafir terdahulu, orang-orang kufar. Dan ini realita, ya. Ini realita. Nampak di kehidupan kita. Banyak pemuda muslim, ya, wanita-wanita muslimah, mereka di dalam tata cara berpakaian, ini satu contoh saja, sudah mengikuti gayanya orang-orang kufar, gayanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah azza wajalla. Ini pasti terjadi, ya, pasti, karena ini sudah menjadi mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi kita pun harus memahami hadis yang lain. Ya, kita harus, ya, seimbang di dalam memahami agama ini. Jangan dipahami sepotong tapi tidak melihat hadis yang lain, ya. Jangan, kita harus memahami hadis yang satu dengan yang lainnya, ya. Apa itu? Yaitu hadis yang menerangkan tentang Taifah mansurah, gitu loh. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada di kalangan umatku ta'ifah, kelompok yang mana mereka itu apa? Zahirina 'alal haqq, berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Ya, orang-orang yang membenci mereka, yang menzalimi mereka, yang memusuhi mereka tidak bisa membahayakan sedikit pun. Ya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah azza wajalla. Artinya begini, Pak. Kira-kira zaman ini semakin bagus atau semakin jelek? Zaman ini, ya, isini dunia ini, menungso ini, kira-kira semakin bagus atau semakin buruk? Semakin buruk, ya, ya, semakin buruk. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun minhu. Ya, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah datang suatu zaman, melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Ya. Ya, kalau gitu ngapain dakwah Ustaz? Keurangannya yo zaman semakin buruk. Jawabannya apa?
memang zaman itu semakin buruk. Ya, ya. Tapi jangan lupa, meskipun demikian masih ada apa? Taifah tadi yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini berkeinginan supaya menjadi bagian dari taifah yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, gitu. Jadi kita tetap berusaha ya mendakwakan manusia kepada Islam, mengajarkan keluarga kita supaya kita semua menjadi orang-orang yang dikhabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai taifina yang dhahirina alal haqqi la yadurruhum hatta ya'tiya amrullah. Dan akan senantiasa ada, taifah ini akan senantiasa ada hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya urusan Allah. Amrullah ini apa tafsirnya? La, amrullah ini adalah ar-rih, angin. Yaitu sebelum Allah Azza wa Jalla ya menegakkan kiamat, Allah Ta'ala utus angin, tidaklah melewati seorang yang beriman, melainkan orang itu akan meninggal dunia. Jadi kiamat itu tegak tegak kepada seburuk-buruk manusia yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan doa, ya Allah ya, panjangkan saya sampai saya ketemu kiamat ya. Jangan. Ini doa ya. 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 Jadi sampai datang urusan Allah, sampai datang angin. Ya. Maka taifah itu akan selalu ada. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah supaya tidak terputus hujjah Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga tidak bisa seseorang beralasan, ya Allah, saya nggak tahu. Ya. Tidak ada yang ngasih tahu saya, ya Allah, nggak ada. Kenapa? Karena Allah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Sampai kiamat orang yang seperti ini, dhahirina alal haq, yang mendakwakan kebenaran, yang berpegang teguh dengan kebenaran, ya, itu senantiasa ada. Maka hujjah Allah, hujjah manusia di hadapan Allah nanti, ya, nggak bisa tegak, ya, nggak bisa beralasan nggak tahu, ya, nggak bisa, ya, karena nggak tahu mereka itu karena nggak mau tahu, ketidaktahuannya karena tidak mau belajar. Jadi perkara agama, ilmu agama dianggap nggak ada manfaatnya di dunia, Pak. Ya, di dunia. Ketika di akhirat baru tahu. Bahkan saya pernah nerangkan, ya, kapan manusia itu sadar kalau dunia yang dia kumpulkan itu nggak ada gunanya? Kapan? Saat sakaratul maut, siapapun itu, ya, ya, entah itu orang kaya yang hartanya tidak habis dimakan 7 turunan, atau seorang profesor ilmu dunia yang tidak memahami Islam, ketika sakaratul maut dia baru sadar ternyata ilmu yang dia pelajari sekarang, yang selama ini tidak bisa dia bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum itu terjadi, ya, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi secara khususnya dan kepada kaum muslimin, ya, marilah kita kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla, ya, bahwasanya agama inilah yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menyelamatkan di sisi Allah Ta'ala kecuali apa? Kecuali Allah melalui amal ibadah kita. Jangan bersandar dengan syafaat, ya, yang penting syafaat Ustaz, nanti kan ada yang doanya. Syafaat itu, Pak, Bu, itu seperti kain untuk nembel celana bolong, baju yang bolong, itu syafaat. Panjenengan gak ada itu, antum semua gak punya apa? Punya kain untuk nembel baju yang bolong. Terus gak punya baju, fungsi gak kain ini? Fungsi gak? Gak fungsi, ya. Kok yang penting punya kain, nggak punya baju, mana yang ditembel? Orang nggak pernah sholat, yang penting kan nanti didoakan. Kamu itu nggak pernah sholat,
Doa itu berfungsi kalau memang seseorang itu menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba. Namun di situ ada yang lubang satu, lubang dua. Ya, manusia tidak ada yang sempurna di dalam menjalankan ketaatan. Yang lubang-lubang inilah yang akan ditutup. Gitu loh. Ya, tapi kalau secara asal nggak bawa apa-apa, nggak akan bisa selamat. Ya Abu Thalib aja loh. Siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi. Nabi nggak bisa ngasih syafaat, ya, karena modal keimanan itu tidak dibawa. Gitu. Cukup dikasih syafaat bisa, tapi tidak bisa mengeluarkan dari neraka. Syafaatnya berupa apa? Diringankan azabnya di neraka. Sudah, tutup. Adapun mengeluarkan dari neraka nggak bisa. Ya, itu hak Allah Azza wa Jalla. Jadi, ya kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, ya, kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslim sekalian, dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.